Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Devotion Gereja ISIS Bandung. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli setiap persoalan yang kita alami. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan. Kita takut menghadapi masa depan, takut kehilangan sesuatu, takut mengambil keputusan yang salah, takut menghadapi masalah yang belum selesai, atau takut terhadap sesuatu yang bahkan belum terjadi. Dan ketika rasa takut itu datang, setiap orang bisa memberikan respon yang berbeda-beda. Ada yang mencari orang lain untuk menolong, ada yang mencari hamba Tuhan atau pemimpin rohani, ada yang berusaha mencari jalan pintas. Bahkan sayangnya ada juga yang melarikan diri kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, tapi terlepas dari semuanya itu, sebagai orang percaya, sudahkah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan sebagai langkah awal? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dua hal sederhana yang dapat kita lakukan waktu takut. Yang pertama, percayalah. Mazmur 56 ayat yang ketiga berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia berada dalam keadaan terancam. Saat itu dia mau ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Jadi seorang tokoh besar, seorang pahlawan iman seperti Daud pun pernah merasa takut. Bahkan di kitab Mazmur dalam ayat-ayat yang lain, kita akan berulang kali melihat Daud dalam tekanan, dalam kesesakan, pergumulan yang berat. Jadi memiliki iman bukan berarti kita tidak pernah mengalami ketakutan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang dapat membuat kita takut. Tapi perhatikan sikap Daud ketika rasa takut itu muncul. Daud berkata, "Aku ini percaya kepadamu." Kata percaya dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani, batah, yang artinya trust, rely on, feel secure, atau bahasa Indonesia percaya, mengandalkan, atau menaruh rasa aman kepada seseorang. Jadi dengan kata lain, percaya kepada Tuhan artinya memilih untuk bersandar dan menaruh rasa aman kita kepada Tuhan. Meskipun yang sedang kita alami belum berubah. Nah, masalahnya seringkali ketika rasa takut itu muncul, banyak dari kita yang cenderung ingin mengendalikan semuanya dengan kekuatan sendiri. Seolah-olah kita ini lupa kalau kita punya Tuhan. Dan ketika kita terus berusaha mengendalikan semuanya sendiri, seringkali pikiran kita justru semakin dipenuhi ketakutan itu. Bagaimana ya kalau ini terjadi? Bagaimana kalau rencana saya gagal? Bagaimana kalau keadaan tidak berubah? Dan masih banyak bagaimana lainnya. Kita mencoba menghitung semua kemungkinan sampai akhirnya pikiran kita sendiri yang membuat kita semakin takut. Sehingga ketakutan itu menguasai pikiran kita, bahkan bisa melemahkan iman kita. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ia meluruskan jalanmu. Artinya Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang membimbing setiap langkah kita. Oleh karena itu mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Akui Dia, karena kita ini hidup di tangan yang penuh kuasa, tangan yang berdaulat, tangan yang memegang setiap detil kehidupan kita. Amin. Yang kedua, curahkanlah. Mazmur 142 ayat yang kedua sampai yang ketiga berkata, "Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku." Ketika Daud berada dalam kesesakan, semangatnya dikatakan sedang lemah lesu. Ia tidak menyimpan semuanya sendirian. Tetapi dicatat, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kata mencurahkan dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani syafah, yang berarti itu pour out, menuangkan, menumpahkan, mencurahkan. Kata ini memberikan sebuah gambaran yang sangat indah. Bayangkan sebuah bejana yang penuh dengan air, lalu air yang ada di dalamnya itu dituangkan semua keluar. Demikian juga dengan kita. Ketika semangat kita sedang lemah lesu,
Waktu hati kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, berbagai beban dan pergumulan yang ada. Bahkan ada banyak hal yang mungkin tidak dapat kita ceritakan ke orang lain. Jangan menyimpan dan menanggung semuanya sendirian. Tetapi sebagai langkah awal, mari kita datang ke hadapan Tuhan, mencurahkan isi hati kita seperti air yang dicurahkan dari sebuah bejana. Demikian kita membawa dan menuangkan segala isi hati dan pikiran kita. Ketika kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita tidak menghadapi semuanya itu sendirian. Kita membawa setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita, beban dan pergumulan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan peduli, Tuhan memelihara kehidupan kita. Seperti yang 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami ketakutan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu bagaimana persoalan kita akan selesai. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, waktu kita takut, percayalah kepada Tuhan. Waktu hati kita penuh, curahkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan tetap baik dan Tuhan memegang kendali setiap kehidupan kita. Saya akan tutup devotion hari ini dengan sebuah ayat yang merangkum devotion ini. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, di tengah setiap ketakutan yang kita alami Tuhan, di setiap kekhawatiran, beban pergumulan yang kita hadapi Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau belajar untuk bisa mencurahkan isi hati kami ke hadapan-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap beban kami Tuhan yang kami punya ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyertai kami, Kau yang memegang kendali atas kehidupan kami Tuhan. Ajar kami juga untuk terus bisa dapat mengucap syukur Tuhan dalam hari-hari kami, karena itulah yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.